Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme. Apa pengertian dari psikologi fungsionalisme? Psikologi fungsionalisme merupakan aliran dalam psikologi yang memperhatikan bagaimana cara pikiran bekerja atau bagaimana makhluk hidup dapat beradaptasi kepada lingkungannya. Berbeda dengan strukturalisme, fungsionalisme tidak mempelajari komponen atau elemen-elemen kesadaran. Dalam fungsionalisme, lebih memfokuskan kepada potensi psikologi untuk diterapkan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan. Berikut ini kami akan menjelaskan tokoh-tokoh yang mengikuti aliran psikologi fungsionalisme. Saya akan menjelaskan tentang John Dewey, biografinya. Ia merupakan seorang filsuf Amerika yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859 dan meninggal pada tahun 1952. Setelah lulus dengan gelar sarjana pada 1879 di University of Vermont, ia melanjutkan studi untuk meraih gelar doktor di University of Hopkins pada 1884. Ia kemudian mulai mengajar filsafat dan psikologi di University of Michigan. Seiring waktu, minatnya bergeser dari psikologi Friedrich Hegel ke psikologi eksperimental baru yang diserukan Stanley Hall dan William James. Ketertarikannya dengan psikologi anak mendorong dirinya untuk mengembangkan filosofi pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat demokratis yang berubah. Selanjutnya, ia bergabung dengan Fakultas Filsafat University of Chicago. Di sana ia mulai menumbuhkan progresifnya melalui sekolah laboratorium. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah untuk menguji atau mempraktikkan teorinya. Dalam kurun waktu 10 tahun, ia bekerja keras, mendidik, dan mengumpulkan orang-orang yang akan meneruskan cita-citanya. Pengaruh John Dewey di bidang pendidikan, metode belajar learning by doing atau belajar sambil melakukan telah banyak dikenalkan oleh tenaga pengajar di berbagai institusi. Teori tersebut merupakan teori yang pertama kali dikenalkan oleh John Dewey. Fakta John Dewey, ia adalah seorang guru besar di Universitas Chicago pada tahun 1886, menulis buku berjudul Psikologi. Dalam buku ini, ia memperkenalkan cara orang Amerika mempelajari psikologi, yaitu cara yang mengutamakan pragmatisme. Karena pragmatisme itu, sarjana-sarjana psikologi Amerika Serikat kurang tertarik pada pertanyaan tentang apakah jiwa itu, tetapi yang penting buat mereka adalah pertanyaan apakah kegunaan jiwa itu atau tingkah lakunya. Karena itulah berdiri aliran fungsionalisme. Biografi dari James Roland Angell, lahir pada tanggal 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont. Ia dilahirkan dalam satu keluarga akademis bintang dalam sejarah Amerika. Ayahnya adalah Presiden University of Vermont, James Roland Angell, anak bungsu dari 3 bersaudara dengan kakak laki-laki dan perempuannya. Pendidikan dari James Roland Angell, lulus dari Universitas Michigan dengan gelar sarjana pada tahun 1890. Ia bekerja sama dengan John Dewey dan mendapatkan gelar master di bawah pengawasan pada tahun 1891 di Michigan, anggota persaudaraan Delta Kappa Epsilon. Ia kemudian pergi ke Universitas Harvard, di mana ia mendapat gelar master kedua pada tahun 1892 di bidang psikologi. Ia belajar untuk gelar dalam bidang filsafat di Berlin dan Halle. Disertasi yang tentang perawatan kebebasan diterima, membutuhkan perubahan gaya yang tidak pernah dia selesaikan. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengambil posisi di Universitas of Minnesota, namun dia menerima 23 gelar kehormatan selama hidupnya. Karya dari James Roland Angell, buku psikologi, dan yang pertama ada Pendidikan di Amerika pada tahun 1937, yang kedua ada The Higher Patriotism pada tahun 1938, dan yang ketiga atau yang terakhir ada War Propaganda and the Radio pada tahun 1940. Pandangan di bidang psikologi.
James Roland Angel pada tahun 1869 sampai dengan 1949. Beliau menjelaskan 3 macam pandangannya. Yang pertama ada fungsionalisme, adalah psikologi tentang mental aberration sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental atau yang disebut dengan elementisme. Dan yang kedua ada fungsionalisme, adalah psikologi tentang kegunaan dasar dari kesadaran, yang jiwa merupakan perantara antara kebutuhan-kebutuhan organisme dan lingkungannya, khususnya dalam keadaan emergensi, atau yang disebut dengan teori emergensi dari kesadaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada fungsionalisme, adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri atas jiwa dan badan. Oleh karena itu, ia menyangkut juga hal-hal di balik kesadaran, seperti kebiasaan tingkah laku yang setengah disadari dan sebagainya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh fungsionalisme, yaitu Harvey Carr. Harvey A. Carr lahir pada tanggal 30 April tahun 1873 dan meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1954. Merupakan seorang psikolog Amerika dan pengembang fungsionalisme. Bersama dengan John Dewey dan James Roland Angel, ia dikreditkan dengan pengembangan fungsionalisme sebagai aliran pemikiran dan juga memimpin psikologi Amerika menuju pendekatan fungsionalis. Ia juga seorang mantan presiden American Psychological Association dan sebelumnya menjadi profesor emeritus dari University of Chicago. Pendidikan yang ditempuh oleh Harvey Carr. Pada tahun 1901, Harvey Carr menerima gelar Bachelor of Science-nya. Sebelumnya, ia menghadiri University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi bersama dengan Arthur Allen. Pada tahun 1902, ia menerima gelar Master of Science. Pada tahun 1905, sekembalinya ke Chicago, ia belajar psikologi eksperimental dengan John Dewey dan John B. Watson di University of Chicago. Dia kemudian akan belajar di bawah James Roland Angel. Setelahnya, ia menerima gelar PhD dengan disertasi doktoralnya tentang ilusi visual gerakan selama penutupan mata. Ia menggantikan John Watson sebagai supervisor. Pada tahun yang sama, yaitu kurun waktu 1905 sampai dengan 1908, ia mengajar di sebuah sekolah menengah di Texas, State Normal School di Michigan, dan institusi Pratt di Brooklyn, New York. Pada tahun 1907 sampai 1908, Carr dan John B. Watson melakukan penelitian yang disebut sebagai percobaan Kerr-Planck. Pada tahun 1921, Angel meninggalkan Chicago untuk Yale, dan Carr secara informal mengambil posisi tersebut sebagai kepala departemen. Penunjukan diresmikan 2 tahun kemudian pada tahun 1923. Di bawah kepemimpinannya, fungsionalisme Chicago berkembang, mencapai puncak popularitasnya. Pada tahun 1925, Harvey Carr menerbitkan buku Psychology, A Study of Mental Activity yang akan mengatur ide-ide fungsionalis. Pada tahun 1926 sampai dengan 1938, ia mulai mengajar di Chicago, di mana di sana ia mengarahkan laboratorium psikologi eksperimental dan juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association. Di tahun 1938, ia menjadi Profesor Emeritus. Pemikiran dari Harvey Carr. Carr mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang proses-proses mental dan menekankan respon motorik, aktivitas adaptif, dan juga motivasi. Carr mempelajari beberapa metode seperti metode subjektif, introspeksi, dan pengukuran objektif dalam psikologi. Meskipun Harvey Carr memiliki latar belakang dalam psikologi hewan, namun ia cenderung memilih metode penelitian objektif dengan mengorbankan metode subjektif.
Melalui beberapa eksperimen yang dilakukannya di Chicago, penggunaan berbagai pengukuran objektif terhadap aktivitas-aktivitas psikologi membuka jalan untuk pendekatan penelitian berikutnya yang menekankan perilaku yang tampak dapat diamati sebagai sumber utama data psikologi. Kontribusi yang dilakukan oleh Harvey Carr dalam psikologi fungsionalisme. Carr merangkum prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam psikologi fungsionalisme ini. Terdapat 5 hal. Yang pertama, proses-proses mental bersifat adaptif dan memiliki tujuan. Yang kedua, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan. Yang ketiga, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses mental dan memodifikasi pengaruh stimulus. Yang keempat, respon-respon behavioral memiliki konsekuensi. Yang kelima, semua aktivitas mental berkesinambungan dan terkoordinasi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yaitu James Mackin Carroll. James Mackin Carroll lahir pada tanggal 25 Mei 1860 di Easton, Amerika Serikat, dan beliau meninggal pada tanggal 20 Januari tahun 1944 di Lancaster, Amerika Serikat. Beliau merupakan psikolog Amerika Serikat yang mengorientasikan psikologi Amerika Serikat ke arah penggunaan metode eksperimental objektif, pengujian mental, dan penerapan psikologi ke bidang pendidikan, bisnis, industri, dan periklanan. Beliau juga berasal dari 2 direktori profesional dan telah menerbitkan 5 majalah ilmiah. Pendidikan yang ditempuh oleh James Mackin Carroll. Setelah lulus dari Lafayette College di Easton pada tahun 1880, beliau pergi ke Jerman untuk belajar bersama filsuf Rudolf Hermann Lotze di Universitas Göttingen dan dengan psikolog Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Sekembalinya ke Amerika Serikat, ia menghabiskan tahun 1882 dan 1883-nya di Universitas Johns Hopkins, Baltimore. Melakukan perjalanan lagi ke Leipzig, ia menjadi asisten Wundt dan melakukan penyelidikan yang diarahkan pada objektivitas ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh James Mackin Carroll. Setelah lulus mendapatkan gelar PhD-nya di Leipzig, Carroll melanjutkan penelitiannya di Laboratorium London Sir Francis Galton. Pada tahun 1888, ia menerima jabatan profesor di bidang psikologi yang pertama kali ditawarkan di University of Pennsylvania, Philadelphia. Di sana, ia mendirikan laboratorium dan mengembangkan serangkaian tes pengukuran mental untuk mahasiswa. Inilah beberapa kontribusi yang dilakukan oleh James Mackin Carroll. James Mackin Carroll merupakan tokoh penting dalam psikologi dan studi tentang kecerdasan manusia. Beliau merupakan orang Amerika pertama yang mempublikasikan disertasi berjudul Investigasi Psikometri. Beliau juga terlibat dalam pembentukan banyak publikasi besar, termasuk salah satu pendiri dan editor di The Psychological Review pada tahun 1894 sampai 1903, editor dan penerbit Journal of Science pada tahun 1894 sampai 1944, pendiri Psychological Corporation pada tahun 1921, dan pendiri Science Press pada tahun 1923, dan lain-lainnya. Beliau juga terlibat dengan organisasi profesional besar, termasuk American Psychological Association, American Association of University Professors, dan American Association for the Advancement of Science. Salah satu tujuan Carroll adalah agar psikologi dipandang sebagai ilmu yang setara dengan ilmu fisika dan ilmu kehidupan. Berikut adalah pemikiran dari James Mackin Carroll. James Mackin Carroll melakukan pengukuran psikofisik atau yang sering kita sebut sebagai pengujian antropometri yang dipengaruhi pada saat pekerjaan singkatnya bersama dengan Francis Galton. Saat pemikiran Carroll ini tentang ukuran psikofisik berkembang, dia nampaknya telah melihat data sebagai bukti kecerdasan. Carroll juga menggunakan metode statistik dan kuantifikasi data dalam mengembangkan psikologi Amerika sebagai ilmu eksperimental. Beliau merupakan salah satu psikolog pertama di Amerika yang menekankan pentingnya kuantifikasi dan peringkat.
Hasil dari pekerjaan ini, eksperimennya dengan tes psikofisik berpengaruh dalam mempopulerkan tes mental di dalam laboratorium psikologi. Saya akan menjelaskan tentang Robert Session Woodward. Biografinya, ia lahir pada 17 Oktober 1869 dan meninggal pada 4 Juli 1962. Ia adalah seorang psikolog Akademi Amerika pada paruh pertama abad ke-20. Lulusan Harvard dan Columbia, ia belajar di bawah bimbingan William James bersama psikolog terkemuka seperti Leta Setter Hollingworth, James Roland Angel, dan Edward Thorndike. Beberapa karyanya yang paling dikenal adalah elemen psikologi, fisiologis, dan dinamik psikologi pada tahun 1918, di mana menganalisis perilaku dan hubungannya dengan proses fisiologis, serta hubungan ini dengan metode introspektif. Dalam karya inilah Wood berpendapat dengan cara yang penting perlunya menghubungkan semua elemen sebelumnya dalam intervensi psikologis. Kontribusi utama Woodward terhadap psikologi adalah pembelaan terhadap apa yang diperlukan, menggabungkan pendekatan yang berbeda untuk memiliki pemahaman psikologi yang luas. Pada awal abad ke-20, Woodward mengusulkan sistem pemikiran psikologi yang terpadu. William James. Biografi William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di kota New York dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910 di Amerika. Ia dikenal sebagai filsuf dari Amerika Serikat. Sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme, selain sebagai filsuf, William James juga terkenal sebagai seorang psikologi. Pendidikan William James memulai pendidikan di sebuah sekolah umum, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard, yakni pada tahun 1972. William James mulai karirnya pada usia 35 tahun dengan menjadi dosen di Universitas Harvard dan menjadi salah satu instruktur di bidang fisiologi dan anatomi. Selama 7 tahun lamanya, ia pun diangkat menjadi seorang guru besar di bidang ilmu filsafat selama 9 tahun lamanya dan menjabat sebagai guru besar dalam bidang ilmu psikologi selama 10 tahun. Karya-karya dari tokoh William James. Pertama ada The Principles of Psychology yang terbit pada tahun 1980. Yang kedua ada Talks to Teacher. Terus yang ketiga ada dari teori perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada dari teori kesadarannya. Pemikiran dari tokoh William James. William James memiliki daya pikir yaitu sedekat mungkin dengan kenyataan, membuatnya menjadi ekstrim dalam mengemukakan pendapatnya. Contohnya pada teori emosi yang berusaha menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan-keadaan emosional. Sebelumnya, William James seorang filsuf yang berkebangsaan Denmark di Karl Clutch pernah mengemukakan bahwa emosi adalah identik dengan perubahan-perubahan dalam sistem peredaran darah. Kemudian William James mengembangkan lagi teori ini. Menurutnya, emosi adalah hasil persepsi seorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh. Pemikiran di bidang psikologi. Teori pertama yang dikemukakan oleh William James adalah teori perkembangan. Teori ini berbicara tentang pengaruh pengalaman mental untuk bertahan hidup. Ia dikemukakan berdasarkan pengalamannya selama mempelajari tentang psikologi hewan serta doktrin. William James menyampaikan pendapatnya bahwa kumpulan insting asli dari anak-anak itu sendiri. Ia juga ingin menegaskan agar masyarakat membiarkan anak-anak untuk mengikuti insting mereka masing-masing. Dengan begitu, anak-anak dapat dikenalkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.